Oke, selamat malam para menyaners dari seluruh penjuru negeri. Selamat bergabung kembali di hari ini di sesi ke-96. Oke. Sekarang hari ini yang menjadi speaker adalah Mbak Vicky dan narator adalah Mas Raffi masih dari Australia nampaknya. Coba, sudah hadirkah? Barat Berantas sudah hadir nampaknya. Halo Aryo. Apa kabar? Baik. Sehat Yo? Sehat. Gimana di sana? Aman di sini, tentrem di sini. Wih, Udah mantap. mau ganti musim nih, mau musim semi, fall season. Oh, emang sekarang lagi musim apa? Summer Kemarin summer, sekarang ke musim semi. Oh, udah mulai semi ya berarti ya. Wih. Halo Kak Vicky, Semoga salam makin kenal. Halo Raffi, salam kenal. Panggilnya Mas gak sih? Bebas lah. panggilnya bro ini Mas atau dari Mbah Raffi? Eyang Raffi. kayak Jangan, Mbak ya, bro. Mbak Raffi ya. Posisi di mana, Kak Vicky? Apa? Posisi di mana sekarang? Posisi di rumah. Jogja ya? Rumah. Cuma kalau kasih tahu nggak tahu pasti tempatnya. Oke. Aryo di mana nih? Di Berantas sana dikit. Ini di tengah-tengah ini. Oh, di tengah. Tengah-tengah. Hari ini lagi di tengah-tengah ini. Dari itu ya, dari daerah yang muruk ya nggak sih? Enggak, Mbak, menghindari, Mbak. Nih di hari Monday, aku di Monday, Mbak. Aku time travel. Wih. Di Senin aku, Mbak. Oke. Boleh. Oke deh Mbak Harya. Yap, time travel nih. Oke, hari ini kita langsung mulai aja kali ya. Oke. Suara aku jelas ya? Aman. Ya, silakan. Oke, silahkan. Slide pertama. Di alam raya ini, semua benda yang ada akan saling mempengaruhi baik secara gravitasi, secara momentum, dan lain-lain. Ya, sesuai dengan hukum Newton dan hukum relativitas, baik relativitas umum atau relativitas khusus itu setiap benda itu mempunyai massa yang akan berinteraksi. Namun, interaksi itu bukan hanya karena massa, tapi karena gaya-gaya yang lain. Contohnya gaya magnet, gaya listrik, dan lain-lain. Tapi mungkin teman-teman yang basicnya IPA ya, mungkin bisa nambahin di kolom komentar. Karena kan kalau aku tuh kan dari IPS, jadi aku tahunya itu cuma dari versinya Menyan. Jadi Menyan kayak gitu tuh ngomongnya. Aku sobat IPS juga. Sama-sama, aku juga di sini. Jadi tolong ditulis saja. Lanjut ya, slide kedua. Slide 2. Oke. Sehingga jika salah satu bagian dari alam raya ini terkena perubahan, maka bagian lain dari alam ini juga akan terjadi perubahan. Ya karena kan semua itu saling berkaitan ya. Jadi kalau satu kena, otomatis depan juga akan kena gitu loh. Merembet gitu sih. Jadi ya kayak kartu domino gitu. Oke. Udah lanjut aja. Slide ketiga. Agar bagian alam yang lain tidak terkena pengaruh yang tidak baik dari bagian tertentu, maka pengaruh yang tidak baik itu harus dihentikan. Jadi ya kalau kita pengennya itu hal yang buruk terjadi ya yang baik dihentikan. Tapi kalau misal kita pengennya hal baik yang terjadi ya hal buruk yang dihentikan. Tergantung mau yang mana nih. Mau terjadi hal yang buruk ya nggak apa-apa kan. Yang baik-baik dihilangin gitu kan, di delete. Hak asasi manusia ya, Mbak ya? Iya. Oke, lanjut nih ya. Slide 4. Ya. Agar keseimbangan alam raya bisa teratur lagi, dan tentu bagian yang bisa merusak keteraturan harus dimusnahkan. Atau
andai tidak bisa dimusnahkan, haruslah dijauhkan sejauh-jauhnya. Kayaknya itu nggak perlu dikomentarin sih. Kayaknya komentarnya hampir sama kayak yang slide ketiga tadi. Jadi lanjut aja. Lanjut. Slide 5. Ada yang beranggapan bahwa manusia berasal dari atas sana, tapi dari tempat yang belum bisa dijelaskan. Ya itu kan karena teknologi sekarang nggak bisa menjangkau ya. Tapi beda dong. Kalau versi menyan pasti bisa menjangkau. Jadi ya udah next aja lah. Spoilernya dikit-dikit aja. Oke. Slide 6. Maka beberapa negara besar sudah berlomba-lomba mencari kehidupan di luar angkasa. Oh. Banyak ini ya? Kayaknya itu mereka kangen nggak sih? Kangen itu untuk pulang. Kayak rumahku di sana loh, nggak di sini, makanya berusaha cari kan. Terus dari tahun berapa tuh nyari? Udah yuk next. Bahkan ada yang segede-gede semua gitu teleskop mereka kan. Iya. Wah. Itu udah dari tahun 70-an, 60-an juga udah kayak space race gitu nggak sih? Mereka kayak berlomba-lomba gitu. Benar. Iya. Makanya sampai sekarang kayaknya udah harusnya udah ketemu deh. Jadi segera berangkat gitu. Ya nggak sih? Udah terlalu lama penantiannya itu. Oke. Lanjut. Slide 7, banyak sinyal yang sudah dikirimkan keluar angkasa dan mengharapkan akan ada sinyal kiriman balik atau respon yang sesuai dengan keinginan yang mencari. Tapi sebenarnya tuh mereka tuh terbawa kepengen mencari atau kepengen kembali itu nggak tahu. Jadi kayak perasaannya mereka tuh sebenarnya pengen nyari planet yang lain itu tadi, yang galaksi yang lain. Cuman atau sebenarnya tuh mereka tuh kangen, kepengen balik gitu loh. Jadi perasaan mereka tuh dilema gitu kan. Terus jadi gimana sih kalau orang galau ya, kayak nggak tahu jati diri gitu kan, pasti dia tuh terus mencari gitu loh. Jadi mereka tuh kayak gitu, kangen itu pasti, kangen yang nggak terdefinisikan. Oh tapi mungkin ini kali Mbak ya, gara-gara udah generasinya udah bergenerasi di sini, jadi kayak perasaan itu mereka nggak tahu itu perasaan apa gitu kali ya Mbak ya. Ya bisa kayak, tapi kan masih inget kan dikit-dikit, nyatanya mereka masih terus berusaha nyari kan. Iya. Menarik nih. Menarik banget ini sih. Oke, slide 8 ya. Nanti masih ada hal yang menarik kok. Oh, iya. Santuy. Maaf Pak. Bahkan di Amerika Serikat sampai dibuat badan khusus untuk pencarian makhluk luar angkasa. Atau paling tidak juga mencari tempat layak huni di luar angkasa yang bisa ditempati seperti bumi. Ya mungkin itu kan karena mereka nggak merasa kalau bumi itu tempat untuk tinggalnya mereka kan. Jadi mereka terus berlomba-lomba mencari tempat lain di luar bumi, kayak mungkin seolah-olah kembarannya bumi. Itu kan kalau misal di kartun kan ada kan serialnya itu. Tapi kan enggak, yang mereka cari kan yang putih itu loh, yang Milky Way itu loh. Jadi next aja lah. Oh sampai bahkan ada beberapa badan loh Mbak. Bahkan ada badan-badan yang lebih besar lagi kan, NASA, SpaceX itu juga pengen kolonisasi di planet lain. Wah berarti emang bukan rumahnya ini Pak. Badan-badan ya? Yang penting bukan badan hewan kan ya? Oh ya Mbak, kita lanjut aja kayaknya. Slide 9. Bahkan di Eropa juga diadakan upaya yang sama dengan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya karena kan kalau di jongkol leluhurnya kita kan menyebutkannya itu bukan itu loh, bukan Cino yang kari sak jodoh, tapi kan Londo yang kari sak jodoh, gitu kan? Jadi selain satu jodoh ini, berarti yang lainnya tuh harus pulang gitu. Jadi mereka harus mencari kemana mereka harus pergi, tapi mereka tanpa sadar terus berusaha mencari itu kan. Jadi kayak aku tuh bukan orang di bumi gitu loh, gitu kan? Aku tuh orang lain gitu loh. Tapi aku tuh kayak gitu nggak sih? Karena mereka bukan yang sejodoh itu loh. Jadi yang cuma jodoh cowok sama cewek aja. Apa? Apa ya? Arya ngomong apa? Enggak, aku nggak ngomong Mbak. Ayo lo, suara siapa? Kayaknya ada space apa gitu. Waduh. Sorry. Gimana nih Yo? Aku jangan-jangan kalian udah kesini apa ya? Neror aku. Salah kuping Mbak itu kayaknya Bisa, Mbak. Salah kuping tuh Mbak. Bisa. Lanjut aja nih, lanjut. Yuk, lanjut aja yuk.
Slide 11. Cina juga mengembangkan banyak 10, peralatan. 10 nggak sih? 10 ya? 10. Oh, sorry, kecepatan. Rusia juga mengembangkan pencarian yang sama, seperti yang dilakukan oleh NASA dan ESA. Ya, apalagi Rusia ya, udah jelas-jelas itu siapa. Harusnya kalau kemarin-kemarin udah nonton, pasti tahu lah. Ya kan? Terlalu jelas ya nggak sih? Yuk, next aja yuk. Oke, slide 11. Cina juga mengembangkan banyak peralatan untuk mengadakan pencarian kehidupan dan peradaban lain yang ada di luar angkasa. Tapi kalau satu bangsa ini tuh kayaknya aku nggak percaya deh kalau mereka bisa. Beneran bisa gitu. Atau sebenarnya mereka tuh cuma sok bisa. Jadi aku meragukan, sangat meragukan. Karena KB semua gitu loh. Kalau dari sana tuh pasti. Waduh. Mbak Vicky tahu nggak? Cina kayak membuat matahari kayak KW-nya gitu. Buatan itu ya? Itu kaget aku dengernya itu. Kan gagal juga kan akhirnya itu. Oh, gagal ya? Gagal? Seingat aku gagal itu. Oh. Wah, aneh-aneh aja sih buat matahari lagi. Padahal udah ada yang jelas gitu kan. Ya karena mereka nggak sakti, ya kan? Kalau luar kita kan sakti, jadi bisa bikin matahari. Enggak, Mbak. Sebenarnya itu mereka pada dasarnya cuma buat reaktor nuklir kan. Tapi kan ya pada dasarnya reaktor nuklir emang sepanas itu, Mbak. Jadi emang dikeren-kerenin aja namanya. Biar keren aja, biar keren. Nggak mau kalah, Mbak. FOMO. Oke. Lanjut ya. Tapi itu cuma berapa menit gitu apa bisa lama? Nggak tahu, Mbak. Kayak cuma hitungan detik ya, Mbak. Singkat aku. Hitungan detik. Wah. Dengan detik. Hebat, Mbak. Tuh tangan. Hey. Oke, udah kita kayaknya sudah. Lanjut. Bahkan wahana 11 apa 12 ya? 12. 12 ya. Bahkan wahana luar angkasa sudah ada yang menempati ruang antar bintang, digunakan untuk mencari kehidupan di luar bumi. Ya itu kan Voyager 1 dan Voyager 2 kan. Tapi apakah benar dan tidak, kita nggak bisa buktikan kan. Tapi paling enggak katanya gitu kalau itu Voyager 1 dan Voyager 2. Macam-macam suaraku. Aman kok? Aman kok, di aku aman. Lanjut ya. Slide. Tapi itu banyak kok di internet, jadi bisa cari sendiri ya. Guys, silakan cari di internet. Oke. Ya lanjut aja. Slide 13. Stasiun luar angkasa juga dibangun untuk mempermudah pengamatan dari luar bumi. Ya itu kan mereka udah mulai nyicil nih dari sekian lama. Jadi kita harus mendukung. Yuk, pulang yuk gitu. Gitu. Pulang. Oke. Udah. Slide 14. Teleskop yang sangat besar juga dibangun dan diletakkan di luar angkasa dengan tujuan untuk lebih jauh melihatnya luas alam raya ini. Kalau menggunakan teleskop tuh sebenarnya kurang mampu ya. Cuman kan kita tuh punya hal yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi kalau semua ajaran itu hilang ya nggak bisa. Ajaran mata satu itu loh. Jadi ya udahlah. Next aja lah. Nanti daripada penasaran. Batuk aja aku, Mbak. Oke. Slide 15. Batuk emang enggak ya? Bahkan Cina juga mengirimkan teleskop ruang angkasa untuk memindai banyak benda angkasa yang sangat jauh dari bumi. Tetap sama ya jawabannya, aku kurang percaya sih. Sangat kurang percaya. Kayak, kenapa sih bangsa ini pasti kayak gitu? Pasti KW gitu kan. Jadi udahlah, next aja lah. Oke. Slide 16. Sorry nih, ada yang ngomong juru kopas teksnya nggak ada ya? Gimana nih, Yok? Oh iya. Arya nggak tahu ya. Kalau mulai hari ini tuh nggak ada running text supaya komen-komennya tuh bisa kebaca dengan bagus gitu loh. Gitu. Oh iya. Jadi silahkan mendengarkan dengan baik ya guys. Semangat gitu. Guys. Semangat. Baru di briefing juga ini. Slide 16 kan ya? 16. Maaf, hostnya kurang briefing. Teleskop terbaik dan terkuat juga diletakkan di orbit L2 atau L2 sehingga pengamatan alam raya ini akan bisa lebih jauh lagi.
Cuman ini kan datanya belum konkret. Nggak tahu nanti mereka tuh apa yang mereka coba itu bisa atau enggak. Tapi seharusnya sih nggak bisa kalau mengamati kok awal mula dari awal mula alam raya. Karena ini tuh seharusnya menggunakan peralatan nggak pakai peralatan seperti itu gitu loh. Nggak harus segitunya gitu loh. Tahu nggak sih? Sia-sia dong mereka Itu pakai tetap nggak bisa. gini-ginian, Apa? semacam sia-sia juga dong kalau mereka udah punya peralatan secanggih segede-gede itu. Teleskop kan gede-gede banget tuh. Itu gimana? Iya, iya. Kan itu cuma buat gaya-gayaan ya nggak sih? Kayak keren-kerenan gitu loh. Aduh, aku kayak gini. Ya, Kita nggak tahu itu hoax apa enggak. Kita nggak bisa ngebuktiin ke sana kan? kan Cuma kalau di ngikut kok. kalau buat Tapi mereka kalau Mbah Raffi mau nyoba, nggak apa-apa. Daftar gitu kan. mungkin menurut kita sia-sia, tapi kan menurut mereka bermanfaat kan kita nggak bisa menyalahkan ya Mbak ya. Benar-benar bisa jadi. Pilihan bebas memilih ya nggak? Ya. Iya, hak asasi manusia. Hak asasi Soekerto juga ada itu. Harus dijunjung tinggi ya itu. Hak asasi Soekerto. Oke, lanjut. Yuk, nomor 17. 17. Sementara 17 kan ya? Iya, Iya. 17. Sementara dari bumi, banyak teleskop radio yang dibangun sangat besar untuk membantu pengamatan yang dilakukan. Bahkan ada yang sudah diletakkan di luar angkasa. Itu udah mirip sama yang sebelumnya, jadi next aja lah. Oke. 18. Juga banyak warga yang secara mandiri berusaha mengamati dan dengan peralatan seadanya. Ya, itu kan kayak Pamerus kan punya teropong tuh, teleskop itu kan, jadi bisa lihat kayak gitu. Jadi seharusnya itu pasti banyak kan orang-orang di luar sana yang itu punya teleskop masing-masing untuk melihat sejauh mana sih yang kayak bintang-bintang yang ada di luar bumi kayak itu. Bahkan kalau bisa kedetek itu yang Milky Way itu. Jadi sekarang tuh ada gitu loh kayak perlombaan antara orang-orang yang ada di lembaga antariksa kayak gitu, yang resmi-resmi kayak gitu sama orang-orang biasa. Jadi orang-orang biasa kan pada beli itu kan, teleskop kayak gitu kan. Ya semoga sih. Kenapa? Kenapa Mbak? Semoga apa Mbak? Tapi anehnya, sorry bukan semoga, tapi anehnya yang bisa menemukan itu malah orang-orang yang biasa, bukan dari lembaga. Ya nggak sih? Kayak, Oh iya benar. Nah, Itu bahkan ada film tuh Mbak yang aku baru nonton kemarin tuh filmnya, jadi nyindir sebenarnya NASA tuh kadang-kadang banyak banget hal yang kelewat gitu loh. Bahkan yang dapat tuh malah orang-orang yang rakyat biasa doang gitu. Nah itu kan, karena pernah kan ditemuin komet gitu juga yang bisa ngelihat tuh yang orang biasa, malah lembaga nggak ngedetek. Ya itu Jadi dia. ya tolong itulah, biarkanlah itu mereka. Silahkan berlomba-lomba dalam mencari Milky Way. Yonek? 19. Sehingga banyak perhitungan yang sangat rumit dilakukan hanya untuk mencari efek dari benda angkasa yang jauh, serta kemungkinan tempat yang bisa ditinggali selain di bumi. Kalau diperhitungkan seperti itu sih mungkin hanya bisa sampai limit ya, tapi nggak bisa mendekati gitu loh. Karena ada batasan benda itu untuk mengamati, untuk bisa sampai ke ujung yang benar-benar ujung gitu loh. Oke. Slide 20, lanjut ya. Jadi, ya. Terlalu banyak teori yang sudah dibuat dan dikatakan yang menemukan teori tersebut adalah orang yang jenius. Namun, pada dasarnya teori-teori tersebut tidak dapat menerima logika lain yang mungkin lebih sederhana dalam mencari. Ini menyan maksudnya Mbak ya? Ya karena kan mereka nggak tahu teknologi menyan kan yang lebih murah, efektif, sederhana, simple, konkret. Makanya kayak nomor 1 lah menyan. Mereka nggak tahu sih. Sekotak 10.000 Mbak. Lebih murah. Nggak sampai kalau di sini cuma 2.000 ya. Satu kotak yang kecil itu. Murah. Sampai Australia udah 1 juta itu kayaknya Mbak. Fix. Makanya. Fix. Mereka menciptakan alat-alat kayak gitu yang canggih-canggih tapi kalah sama menyan. Malu nggak sih kayak gitu tuh?
Jadi ya udahlah, next. Malu sih. Malu. Nggak keciduk aku nanti. Slide 21. Perdebatan dari orang-orang yang dikatakan sangat cerdas pun dilakukan di mana-mana. Semata-mata hanya untuk mencari kehidupan lain ataupun tempat lain yang layak dihuni. Mereka kan berdebat mencari daerah yang layak huni. Tapi layak huninya orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang senang di daerah panas, ada yang senang di daerah dingin, ada yang senang yang sedang-sedang kayak tropis gitu kan. Tapi ada juga yang mungkin itu beranggapan kalau masuk ke daerah bintang atau masuk ke daerah yang api menyala itu dianggap yang bagus. Tapi tempat itu kan tergantung dari orangnya ya. Tergantung pilihannya kayak gitu loh. Beberapa pakar kan beranggapan tempat yang layak huni, yang suhunya mendekati bumi. Ada beberapa itu loh, tempat yang mendekati bumi kan suhunya. Namun di bumi sendiri saja suhunya itu macam-macam. Jadi antara khatulistiwa, subtropis sama Atlantik kan Antartika itu kan juga beda-beda. Jadi tergantung mau tinggal di mana. Jadi ya terserah lah. Kalau aku sih yang sedang-sedang aja. Aku tim Indo. Nggak panas. Kenapa, Rio? Enggak, aku tim tinggal di tengah-tengah. Sama dong. Oke deh. Lanjut ya. Lanjut Slide ya. 22 juga yang paling membingungkan adanya teori asal-usul manusia dalam berbagai versi yang dikeluarkan. Bahkan ada yang dikeramatkan sampai tidak boleh dipertanyakan. Itu kan karena ada keterbatasan dalam kemampuan menjelaskan kan, sehingga menjadikannya itu dogmatis, jadi nggak boleh dijelaskan lebih lanjut gitu loh. Kalau kalau misal dipertanyakan itu kayak bilangnya tuh udahlah sampai sini aja nggak usah dipertanyakan gitu. Ini kan nggak boleh dipertanyakan kayak gitu. Tapi seharusnya tuh nggak gitu dalam tata cara Jawa kuno. Saya bilang seperti itu karena saya orang Jawa ya guys. Itu nggak gitu. Harusnya bisa dijelaskan sih. Gitu. Tapi kalau untuk yang di luar Jawa ya saya nggak bisa ngasih tahu banyak ya. Boleh dipertanyakan lah intinya ya. Boleh dipertanyakan. Harus malah kayaknya Mbak. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu di luar Jawa ya silahkan. Boleh tuh penuhin kolom chat supaya rame. Jangan Mbak. Ayo next. Slide 23. Sampai pada akhirnya manusia benar-benar bingung akan jati dirinya. Dan berasal dari manakah? Dari kebingungan itu, kemudian muncul kegelisahan yang berujung pada bagaimana sih caranya untuk pulang. Karena ajaran Sangkan Paraning Dumadi kan sudah hilang. Tapi hilang itu untuk mereka ya. Untuk mereka. Karena kan mereka itu berdasarkan sains, kimia, gitu kan. Sehingga mereka tuh nggak kenal yang namanya ajaran dari Sangkan Paraning Dumadi. Sehingga mereka nggak mengerti asalnya tuh dari mana, terus gimana caranya pulang, kalau tersesat di jalan tuh gimana, kalau nanti jalannya gelap tuh gimana, kan nggak tahu. Ya bawa lampu lah di jalan ya kan. Mereka taunya Google Maps Mbak. Oh iya. Itu bagus kayaknya, yuk besok yuk. Kenapa? Untuk para sukerta. Bisnis itu, bisnis Google Maps di sana. Nanti Mbak, saya launching buat skripsi. Oke, lanjut Mbak. Slide 24, bahkan dengan dirinya sendiri saja, banyak yang tidak tahu dan tidak mengenali dari manakah dirinya berasal dan bagaimana cara mengembalikan dirinya. Karena kan kalau dulu nenek moyang kita kan bisa moksa ya. Tapi kalau sekarang itu dianggap nggak penting, nggak perlu ya udah. Atau mungkin mereka punya jalan sendiri. Gitu. Udah punya kepercayaan sendiri berarti ya. Udah punya keyakinan sendiri, jadi nggak perlu moksa. Ya kan hak asasi manusia Mbak. Iya, hak asasi untuk stay terus. Ya, jadi kalau mau mendekat dengan yang di atas boleh, dengan yang di bawah boleh, pilihan. Oke. Boleh aja, yuk. Slide 25. Banyak ajaran yang dianggap benar, tapi tidak boleh dipertanyakan. Sebenarnya pasti akan ada saja yang ragu, tapi tidak ada keberanian untuk bertanya. Tapi itu bukan hanya masalah klinik ya,
Tapi di sains saja tuh banyak loh yang bisa dipertanyakan. Tapi masalahnya ketika sampai di titik yang tidak bisa dijawab, alasannya pasti ya itu nggak boleh dipertanyakan, itu gray area. Jadi hanya ini aja yang boleh dipelajari kayak gitu. Karena di matematika aja dengan menggunakan diferensial itu tuh bisa membuktikan bahwa satu tuh sama dengan dua. Amazing kan, guys? Satu sama dengan dua. Iya, sebenarnya ini sih dogma tuh nggak cuma ada di ajaran-ajaran yang ya bersifat itulah, tapi bahkan di sains saja ada ya Mbak ya, fisika kimia pun ada ya Mbak ya. Ya, sangat banyak. Jadi tapi silakan mencari sendiri ya, karena sudah pintar kan semuanya. Oh, bukannya Ara udah pernah itu ya nyoba buka-buka di open mic ya? Nah, Kenapa? iya. Jadi Berhenti. kenapa Mbak? Kenapa nih? Apa Mbak? Kenapa kok berhenti? Ada Mbak? Nggak denger Mbak? Aduh, nge-lag aku, nge-lag. Ayo kita next kayaknya. 26. 26. Bahkan siapa sebenarnya diri kita ini pun masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah kita ini asli seperti yang bisa kita lihat saat ini ataukah tidak? Hal ini juga sangat membingungkan. Ayo loh. Waduh. Itu kan karena apa? Ajaran Sangkan Paraning Dumadi hilang, jadi kita tuh bingung. Ya kan? Kita kan terus berlomba mencari jati diri kita kan. Cuman kan nggak semua orang itu bisa sampai ketemu gitu. Tapi ya udahlah. Karena kan kita bukan ajaran ya, jadi nggak bakalan ngajarin siapa-siapa. Jadi next aja lah. Oke, slide 27. Bahkan, apakah yang kita lihat dengan mata ini sudah benar? Apakah seperti yang kita lihat saat ini? Atau sebenarnya itu berbeda? Sehingga, sebenarnya yang ada di hadapan kita ini, seperti apa kita yang sebenarnya? Karena apa yang kita lihat hanya berdasarkan definisi dari otak. Karena pada saat ini manusia itu kan nggak tahu kan. Lagi-lagi ke ajaran Sangkan Paraning Dumadi itu kan hilang. Maka pendefinisian itu hanya ada dari otak. Jadi apa yang bisa otak kita terima, otak kita kenal, dan otak kita tolak, itu yang kita itu kita yakini kayak gitu loh. Padahal pendefinisian sesuatu hal yang di depan kita ini bukan hanya dari otak gitu loh, tapi sesuatu yang belum dimengerti oleh peradaban sekarang aja. Ini seru sih Mbak. Dulu aku Karena kayaknya udah tahu deh caranya, ya nggak sih Yok? apa? Cara apa Mbak? Enggak Mbak. Ini aku mau jelasin sesuatu Mbak. Jadi aku dulu pernah ada teman, kita bahas sama temanku biasa lagi malam-malam gitu kan, nanya, ini warna apa Mbak? Merah kan? Merah kan? Nah, kita tuh nggak pernah tahu Mbak, merahnya Mbak sama merahnya aku tuh sama atau enggak? Gimana Iya, caranya aku benar. tahu Mbak, merahnya Mbak sama merah aku sama? Itu pertanyaan yang akhirnya membuat aku sama teman-temanku bingung semua. Menurut Raffi gimana? Ya, Kita nggak pernah tahu. orang-orang beda kan, jadi mungkin aja yang bener yang kata lu bilang, apa yang gue lihat merah itu nggak sama kayak yang Mbak Vicky melihat merah, ya nggak sih? Tapi kita sama-sama percaya itu merah. Iya. Tadi ya. Sudah. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Itu tidak penting. Ayo next. 28 ya? Iya, betul. Karena lensa mata ini berbentuk cembung. Cembung itu apa ya, Mbak Vicky? Maka aturan lensa cembung juga berlaku pada mata kita. Sorry apa? Melengkung ke depan. Melengkung ke depan. Okay. Cembung, kalau cekung kan ke belakang kan. Cembung tuh gini, kalau melengkung tuh gini. Cembung gini, melengkung gini deh. Sorry. Cekung. Sorry. Cembung. Kelihatan banget ya anak IPS ya. Ketahuan nih. Udah di itu. 28 udah dibaca? 28 udah. Karena udah dibaca. Jadi aku kasih penjelasan ya guys. Jadi kita itu hanya bisa melihat bayangan nyata atau bayangan maya. Kalau bayangan maya, benda yang kita lihat itu akan sama yaitu tegak di depan kita kan. Tapi kalau bayangan nyata, maka benda itu terlihat itu terbalik gitu loh. Nah masalahnya itu tuh yang maya dan yang tegak itu bayangannya ada di seberang. Jadi ada yang di depan kita gitu kan. Terus sedangkan bayangan yang nyata itu hanya bisa diterima menggunakan layar dan itu pun terbalik. Paham nggak sih ini yang pelajaran IPA itu loh, atau SMP kayaknya. Mata ya. Jadi cara kerja mata. Orang itu adalah bayangan yang terbalik. Nah,
Nah, yang jadi masalah saat ini adalah bagaimana bayangan terbalik itu bisa kita katakan sebagai gambar yang benar. Karena gambar yang ditunjukkan oleh retina itu adalah gambar yang terbalik. Karena benda itu kan ada di ruang 3 dan bayangan ada di ruang 2. Maka benda yang kita lihat adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Itu berdasarkan lensa positif dan lensa cembung ya. Iya, itu tuh aku masih ingat. Itu aku masih ingat Mbak itu. Itu trauma Mbak aku dengernya. Trauma Mbak dengernya. Apa? Kenapa tuh trauma? Kok bisa trauma? Enggak. Sebel aja sama SMA SMP itu kan. Lanjut Gimana ya? Mbak? Lanjut Mbak. Mbak, tadi udah selesai Mbak? Udah. Ya udah, oke. Next. Apa? Enggak Mbak, aku masih mencerna. Padahal dalam aturan lensa cembung itu berlaku aturan bahwa benda yang berada di ruang 2 dan ruang 3 akan dibiaskan terbalik dan menghasilkan bayangan nyata. Ya itu kan artinya yang kita lihat semuanya itu kan diperkecil. Bahkan matahari yang lebih besar dari bumi aja kita tuh lihatnya kan kecil kan. Karena kan harusnya kan besar banget tuh. Tapi karena apa? Itu tertangkap sama lensa retina kita, itu tuh masuk di mata kita terus diperkecil. Makanya kan bintang kelihatan kecil kan. Misalnya kalau misal kita bisa lihat yang sebenarnya, kalau matahari itu kan besar banget nih. Harusnya yang kita lihat itu cuma itu loh, kayak mata kita ketutup sama matahari. Karena kan harusnya tuh sesuai gitu loh ukurannya. Misal nih ya, ini kan kamu kalau misal menghadap ke pintu kamar kamu nih atau benda di depan kamu gitu, seharusnya kan dia ukurannya kalau pintu kan 2 meter ya, kayak gitu kan. Tapi coba nih kalau kamu giniin pakai tangan aja nih, kayak gini, itu kan paling nanti cuma sejari kamu kan. Berarti yang kita lihat itu kan nggak sebesar yang aslinya, diperkecil gitu loh. Paham nggak sih? Jadi banyak gambar yang hilang di depan mata kita. Harusnya kan sebesar 2 meter. Tapi kan yang masuk ke mata kita dan ke otak kita itu kan diperkecil. Paham nggak sih? Paham. Jadi kurang lebih gini kali ya Mbak. Ada kan di sini kan ada tuh yang di sini tuh mungkin hilang beberapa gitu kali ya Mbak maksudnya. Ya. Jadi ada beberapa yang tidak kita lihat gitu. Oke, paham. Mulai paham. Jadi yang kita lihat itu di depan kita tuh nggak sampai 10% yang masuk ke mata kita. Jadi kayak diperkecil tuh loh semuanya. Dan terbalik masalahnya. Kenapa? Ya, 90% tuh nggak terlihat kan. Makanya nih, hal-hal atau benda-benda yang lebih kecil daripada matahari, itu kan juga sangat logis kalau kita nggak bisa lihat. Segede matahari aja kita lihatnya kecil, apalagi benda yang lebih kecil. Pasti lebih nggak kelihatan kan harusnya. Itu yang membuat kita nggak bisa itu komunikasi juga kan, karena kita nggak bisa melihat. Karena itu adalah mata kita di setting ulangnya itu. Paham. Oke. Ya nanti kalau nggak paham, itu ya bisa tanya ke Aryo. Guru biologi. Tanya guru biologinya ya cara kerja mata itu gimana Pak Bu gitu. Oke gitulah. Lanjut. Kita lanjut aja. Ini jadi belajar biologi kita. Lulus kita lulus. 29 apa 30 tadi ya? Tadi 29. 30 sekarang. Oke, sekarang 30 ya. Setiap medium punya indeks bias yang berbeda-beda sehingga bisa membengkokkan penglihatan kita. Karena semua cahaya itu kan kalau bergerak melewati medium yang indeks biasnya berbeda pasti akan lurus karena ada perbedaan indeks bias. Nah, itu berdasarkan aturan Snellius. Jadi bisa searching ya di internet karena itu udah banyak kan teorinya kayak gitu tuh. Oh, yang ini ya, Gitu. yang kalau misalnya kita ngelihat panah dari pakai gelas kebalik gitu kan hasilnya. Ya kayak gitu juga. Yang kita lihat itu kan bening ya airnya. Air bening aja bisa kayak gitu, apalagi lensa mata kita kan yang ada warnanya. Iya benar-benar. Ini gimana coba? Wah. Next. Nah ini dia. 31. Bahkan gelas berisi air bening pun bisa membalikan gambar.
Jadi, apakah mata kita ini bisa melihat yang sebenarnya ataukah tidak? Nah, itu bisa dilihat tuh di flyernya kan. Jadi yang bening aja itu bisa memutarbalikkan, apalagi yang nggak bening kan. Sehingga masalahnya itu kemampuan melihat kita itu benar-benar terbatas. Ya nggak sih kalau kayak gitu? Iya. Maka gunakanlah mata satu. Ini nih, mata satu. Asik. Tapi caranya gimana? Ya itu. Ya udahlah, next aja lah. Daripada nanti aku ditanya-tanyain. 32. Sudah yakinkah dengan apa yang kita lihat di dalam cermin tersebut? Apakah mata kita ini benar-benar sudah melakukan tugasnya dengan benar? Belum nih kayaknya nih. Ini malam ini nggak tidur nih mikir. Tahu ya. Iya sumpah, yuk gue bakal mikir nih kayaknya. Dasar aja gitu. Apa? Malam ini kita nggak bisa tidur. Apa Mbak Raffi? Jadi yang kita lihat di cermin aja itu kan berbeda kan? Cermin datar itu loh. Yang udah di kiri jadi di kanan, yang di kanan jadi di kiri kan? Karena cermin kan akan berbalikan arah dengan kita kan? Karena ketidakmampuan menggunakan mata satu tadi. Jadi ya udahlah. Jadi kayak seolah-olah apa yang kita lihat itu semuanya kayak nggak semestinya nggak asli gitu loh, ya nggak sih? Ada yang nanya tuh, mata kita gitu. Ada yang nanya tuh, gitu Mbak Vicky, gimana cara menggunakan mata satu? Nah, itu kayaknya nggak bisa di forum kayak gini nih. Oh, oke. Dibaca aja tanda-tanda alamnya, Mas atau Mbak yang nanya. Alam sudah memberi tanda, tinggal dibaca. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. 33. Yang jelas terlihat pada kaca datar, maka seharusnya bagian kiri akan terlihat di kanan. Dan yang ada di kanan akan terlihat di kiri. Udah sama kayak penjelasan yang sebelumnya tadi kan? Lanjut ya. Kita lanjut. Jadi lanjut aja. Oke, slide 34. Apakah media yang kita gunakan untuk melihat itu sudah tepat? Bahwa diri kita persis seperti apa yang kita lihat. Wah, ini seru nih. Nah gini nih, itu tuh kayak kita tuh kan punya sudut pandang masing-masing nih, ya kan? Kita tuh kan melihat sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk lihat kan. Ini misalnya kalau ada cewek cantik gitu kan, ngelihat di cermin ya bayangin dia cantik. Kalaupun ada cewek yang nggak cantik, pasti dia bayangin dirinya cantik banget guys, gitu. Sama juga kalau misalnya cowok. Jadi tergantung sudut pandang yang dipakai gitu loh. Tergantung perspektifnya atau Mereka persepsi ya. Gitu. Oh, pantas ya Mbak, aku kalau di kaca tuh kayak 100% lebih ganteng gitu loh Mbak. Nah, itu ya. Itu. Oke. Ternyata realita yang salah itu Mbak. Bukan realita yang salah, itu depan kamu. Depan kamu ya. Oke, kita next. Slide 35. 35. Dari beberapa hal di atas, sebenarnya bisa ditarik kesimpulan bahwa ada yang sedang merindukan asal-usul suatu bangsa. Nah, kan dasar utama episode yang kali ini itu kan bahwa Rasukerta itu menginginkan kembali, tapi nggak bisa didefinisikan sama hati nurani mereka. Jadi yang terdefinisi adalah mereka berusaha mencari tempat tinggal selain di bumi. Ya padahal sebenarnya tuh dalam hati lubuk sanubari yang paling dalam itu pengen pulang gitu. Tapi nggak terus kayak gitu. Seolah-olah mereka mencari padahal di mana sih rumahku kayak gitu. Paham nggak sih guys? Paham. Karena aku pernah dengar sih, saya dengar beberapa berita itu katanya tuh orang di sana tuh banyak yang kayak lebih memilih untuk tinggal di Mars dibandingkan memperbaiki bumi gitu. Tandanya kan bukan rumahnya gitu loh Mbak. Nah iya. Mau balik berarti. Karena kan dia nggak merasa tinggal kan, bukan miliknya, nggak mencintai buminya itu loh. Mereka mencintai bumi yang lain mungkin. Padahal bumi atau namanya memang bukan bumi. Padahal bumi indah banget loh untuk tempat tinggal ya, dibandingkan planet Mars gitu kan? Iya nggak sih? Dibandingkan planet lain ya. Iya. Bumi indah banget. Oke, lanjut ya.
Yuk. Slide 36 ya? Yuk. 36. Karena kerinduan akan asal-usul tadilah, maka banyak negara yang berusaha mengadakan pengamatan alam raya. Itu kan udah dijelaskan di awal ya. Jadi tujuan pengamatannya itu apa sih? Mengamati atau sebenarnya tuh dia tuh kangen, kepengen pulang, cari asalnya di mana gitu. Jadi tuh nggak tahu definisi antara pengamatan, pengen kembali, rindu, itu nggak tahu gitu loh. Tapi mereka ngomongnya cuma mengamati aja, padahal pengen pulang. Menarik ya, menarik. Pengen pulang. Nah, sampai Oke, 37. Seberapapun banyaknya biaya yang diperlukan, maka akan selalu berusaha dipenuhi upaya pengamatan alam raya itu. Demi kelancaran dalam melakukan pencarian, di mana rumah mereka yang sebenarnya. Gambarnya kok ya uang karena gitu kan ya? mereka saking apa? Gambarnya itu uang semua ya? Ini uang. Ya, karena kan nggak ngurus kan. Kalau kepengen pulang kan berapapun biayanya juga tetap bakalan bakalan dipenuhin gitu loh. Kayak ini Simbah Raffi kalau mau pulang ke Indonesia kan pasti biaya berapapun mau kan, Iya. ya kan? Simbah Wah, kangen. Raffi. Kapan Ya pulang, nggak sih? Vi? Kan bakalan beli kan kalau pas kepengen pulang. Setahun lagi lah, yuk. Setahun lagi lah. Oke, siap. Ditunggu. Siap-siap. Gue juga pengen pulang, cuy. Asli. Oke, slide 38. Bahkan jumlah yang sangat fantastis pun tidak penting. Karena yang terpenting adalah ketemu dengan apa yang mereka cari. Ya karena itu apa namanya? Mereka tuh nggak menghitung jumlah gitu loh. Ketika mereka kepengen pulang mencari rumahnya mereka. Jadi biaya berapapun tuh oke lah, boleh terus kayak gitu. Karena mereka nggak merasa di sini rumahnya gitu loh. Ini bukan rumah mereka gitu. Aku bukan di sini nih. Rumahku yang sebenarnya di mana nih? Kayak gitu kan. Oh iya, pantas mereka tuh banyak banget negara-negara di sana tuh yang ini Mbak berlomba-lomba untuk bikin kehidupan di luar angkasa gitu. Iya kan? Makanya keluar kan dari juga bumi gitu. Dan lucunya orang belahan utara kan? Almost all. Iya nggak sih? Iya sih, iya benar-benar. Belahan utara ke atas sih. Iya. Tapi kamu pernah ngamatin nggak? Kalau yang di Katulistiwa tuh malah nggak ada loh yang nyari. Setauku loh. Iya nggak Gak sih? banyak, nggak ada, hampir nggak ada sih Mbak. Apa? Setahu aku coba, mungkin yang di Katulistiwa tuh sekarang apa sih Brazil Katulistiwa kan sih? Nggak, kayak nggak ada sih Lagi Mbak. nyari. Paling nggak sih Mbak, kayaknya daerah Eropa sih Mbak, kebanyakan Eropa, Cina, terus si Amerika. Iya, di utara semua itu Mbak lokasinya. Amerika Tapi Selatan. meskipun misal di tengah itu di daerah kayak Katulistiwa itu ada yang nyari, itu pasti alatnya atau yang mendirikan pasti orang Amerika, nggak sih? Sorry, Iya, benar nyebutin nama benar. negara. Orang utara lah Mbak. Iya, kayak Australia juga kan yang bikin itu kan Amerika kan? Ya nggak sih Mbah Raffi? Australia itu Inggris, Mbak. Oh, Inggris yang buat. Setahu saya juga Inggris, setahu saya ya. Karena Tapi peralatannya yang bikin Amerika kan? Nah, nggak tahu tuh Mbak. Kurang tahu itu. Nggak pernah nyari Mbak. Peralatan untuk mengamati luar angkasanya Cari. Monggo di riset Bukan sendiri negara. itu. Aku kurang paham kalau soal itu. Kita lanjut ya. Yuk. Oke. Slide 39, segala daya upaya yang mereka lakukan itu menunjukkan bahwa mereka bukan orang sini. Tapi makhluk entah dari mana. Area 50. Bagus ya itu ya, flare-nya. Ini kalau kelihatan keren sih kalau misalnya aku nggak buram ya. Bagus, bikin KTP sendiri. Hebat. Bagus kan? Ya itu kan dari mana? Dari mana kan karena bukan orang sini gitu loh. Selalu mencari terus, kepengen pulang. Coba kalau orang sini, aku tuh santai-santai nggak coba mencari yang di angkasa tuh kayak gimana gitu. Terus nggak mencoba bercita-cita kepengen jadi astronot itu enggak. Karena nggak mau kemana-mana di bumi aja.
Udah indah dunia ya, Mbak? tercinta ini. Iya, udah indah di garis khatulistiwa udah indah, makanya mereka nggak nyari-nyari juga keluar sana mungkin, ya nggak sih? Iya. Tapi kalau misal nanti suatu saat aku udah nggak harus di bumi, kan pasti ada dangnyang tuh. Hmm. Yang ayo nak yuk sana yuk kayak gitu, nggak sendirian. Kalau udah waktunya pulang gitu. Kalau waktunya pulang ya pulang, Mbak. Iya, waktunya pulang. Nggak main terus kan? Oke. Lanjut ya. Iya. 40. Jadi, sangat mungkin alien atau ekstraterestrial itu justru malah diri mereka sendiri. Ya karena kan mereka tuh kayaknya tuh memfitnah bangsa lain sebagai alien, padahal mereka sendiri tuh loh aliennya kayak ini nih. Sebenarnya tuh gue gitu loh yang aliennya, tapi aku nggak mau ngakuin aja gitu kan. Tapi bukan aku loh, saya cuman nyontoin aja. Jangan anggap aku alien. Matanya kurang belok kalau jadi alien. Oke, kita lanjut, Mbak. Karena beda sebutan itu pasti beda asal orang yang menyebutkan. Karena ya bangsa itu kan turunnya di tempatnya masing-masing ya. Per daerah kan juga beda-beda tuh untuk menunjukkan asal-usulnya yang berbeda. Jadi setiap daerah itu kan ada para dangyangnya yang membuat semua itu berbeda-beda. Karena dangyang ada yang berpikir kalau anakku ya aku aja yang ngomong kayak itu. Tapi ada juga yang pingin anaknya itu direbut bangsa lain, maka dibuat nggak tahu bahasa itu. Anaknya nggak pengen direbut, maksudnya sorry nggak pengen direbut, jadinya tuh udahlah nggak tahu bahasa sana, jadi kamu di sini aja kayak gitu, melindungi gitu loh. Oh, bisa rebut-rebutan gitu, Mbak Vicky? Karena ya kayak gini loh, kalau kamu punya adik ya kan, kalau mau diculik, kamu lindungin nggak? Oh, Pasti dilindungin kan? iyalah. Kecuali kalau kamu mau adiknya diculik karena adiknya nakal, nggak apa-apa. Psikopat, Mbak. Ya benar. Culik adikku. Oke. Slide 42. Karena beda tempat, pasti akan ada beda sebutan. Namun, apakah hanya beda tempat, tapi sama-sama dari bumi? Atau, apakah justru beda sebutan? Karena memang mereka bukan dari bumi. Inilah yang harus kita pikirkan ya, dengan seksama, dengan hati yang bersih, yang benar, dan juga pakai perasaan yang baper itu ya. Mereka tuh harusnya tuh sebenarnya tuh mencari alien, atau mereka lah yang sebenarnya tuh alien, yang mencari alien murni untuk menjemput mereka pulang gitu loh. Enggak sih? Mereka yang alien, mencari alien yang murni, ini aku di sini, aku ketinggalan, nggak gitu. Aku mau pulang dong gitu. Nah, itu dia tuh. Gitu, guys. Tidak tahu kita. Menarik. Oke. Slide 44 ya, Kak? 43. Oh, 43. Mereka menyebut bumi kita ini Earth, tapi mereka masih mencari tempat yang layak huni di luar sana. Jadi, apakah justru Earth yang mereka cari di luar sana? Wah, iya loh. Kemungkinan besar Earth itu bukan di bumi ya. Karena seperti Milky Way itu kan juga bukan di Bima Sakti. Jadi Earth itu mungkin ada di Milky Way sana. Jadi lanjut aja lah. Itu ada yang lebih seru kok nanti. Oke. 44. Mereka mengenal kata galaktika, galaksi atau galaksi. Yang satu pakai X, yang satu pakai K. Tapi kita mengerti bahwa ada yang namanya galaktika. Karena kan sebenarnya tuh ada yang namanya Kologatiko. Itu tuh kayak Mahapatihnya sana. Itu yang galak dan kadang itu disebut dengan galaktika. Nggak tahu tuh sebutan itu sama atau enggak, maksudnya penafsirannya itu sama apa enggak, tapi mereka tuh ingin ke sana karena mungkin galaktika itu yang disebut Milky Way itu mirip kan, Kologatiko, galaktika, galaksi gitu kan. Jadi ya udah next yuk. 45. Di tradisi berdasarkan babat menyan, galaktika sering disebut Kologatika yang sangat galak. Dan
memang dia adalah Mahapatih di jagat wilangan yang warnanya seperti susu. Oh, Ya, itu patihnya Betara Kala ya kayak gitu ya guys. Betorokolo ya. Oke. Lanjut ya, Mbak Vicky. Makanya itu galak dan licik kan. Kelihatan kan dari topengnya yang merah tuh. Tapi sebenarnya gitu apa enggak ya? Nanti bisa dibuktikan ya guys. Lihat saja. Galak dan licik banget. Hmm. Bahaya tuh yang bisa kena kayak itu. Kena kalau Gatiko. Jadi udahlah, next aja. Slide 46. Galaktika mengabdi kepada Sang Hyang Betorokolo dan ada dalam pusaran galaksi yang mirip susu. Itu kan dimulai saat turunnya Kamasalah. Udah pernah dijelaskan kan juga di episode-episode yang sebelumnya itu ada di Serat Mandala Giri kan. Jadi ya udahlah, next aja. Udah terlalu jelas sih kemarin-kemarin. Oke. Maka seharusnya kita mulai menanyakan sebenarnya Milky Way itu ada di mana? Karena mereka terlihat seperti sudah bosan di bumi dan ingin segera kembali ke Earth yang berada di galaksi Milky Way. Okay. Makanya itu kan banyak penelitian kan. Karena itu mereka nggak puas tinggal di bumi gitu kan. Makanya mereka ingin menuju ke sana kan. Berlomba-lomba nih dari dulu kan. Iya. Oke. Lanjut ya. Okay, next yuk. 48. Karena bumi ini berada di dalam jagat wilangan Bima Sakti. Jadi, bukan berada di galaksi Milky Way. Bima Sakti. Ya karena kan galaksi Bima Sakti enggak warna kayak susu kan? Enggak. Warna-warni kan? Itu kan bukan Milky Way. Salah banget kalau disebut Milky Way. Itu siapa yang warnanya Milky biru? Way? Siapa yang pertama kali namain itu? Jadi Milky Way itu asal muasal Milky Way itu, asal muasal Milky Way itu katanya itu adalah susu yang disebarkan oleh dari dewa Hera gitu, dari atau Hera tuh apa Greek ya? Yunani ya? Hera tuh apa sih? Hera itu pokoknya Hera ini katanya menyebarkan susu di angkasa. Nah, ini ceritanya sama persis sama ceritanya ketika Betari Durga ini yang menyebabkan menyebabkan Kamasalah itu. Oke, itulah ceritanya. Oke. Kebayang dikit. Oke. 49 kan ya? Iya. Iya. Maka kalau benar mereka adalah makhluk yang berasal dari bumi, pasti tidak akan gelisah mencari tempat di luar sana yang entah ada di mana. Karena kan kita mengenal itulah istilah home sweet home. Makanya kalau kita nggak mengenal istilah itu, maka home-nya bukan di daerah yang sweet ini, ya nggak sih? Maka home-nya itu ada di sana, dan mereka yang itu bilang bukan di sini. Kan ini udah sweet loh, bumi itu sangat indah, nyaman, makanan banyak, ya kan? Kalau punya uang. Salah. Mungkin kurang sweet. Masih terus mencari. Oke. Dukung mereka untuk terus mencari sampai ketemu. Slide 50. Namun saat ini Milky Way memang sudah mendekat dan banyak yang mengira akan bertabrakan dengan Bima Sakti. Tapi itu kan cuman kedengarannya kan begitu ya. Jadi kayak mereka tuh bukan pengen bertabrakan, tapi cuman untuk datang, berhenti dulu tuh, kayak itu kan, jajaran gitu kan, terus menjemput tuh, yang pada pengen balik nih, aku udah kesini nih, kayak gitu kan, ayo, bro, kayak gitu kan, pergi lagi, nggak sampai tabrakan. Itu kayaknya ada di bawahnya. Cuman itu ya. Apa? Penjelasan nanti kayaknya ada di bawahnya deh, nanti kecepatan malah, kalau dijelasin semuanya. Oke. Mungkin nggak tahu juga sih bisa nggak tahu juga sih bisa di apa namanya, di samping atau di bawah atau di atasnya, tapi ada kok di Serat Mandala Giri, jadi bisa dibaca ya di situ. Oke. Tapi di Serat Mandala Giri itu tuh menyebutkan kalau tidak akan ada yang namanya tabrakan galaksi, jadi aman, santuy, tenang aja, santuy, sans, hanya mendekat terus pergi. Oke. Jadinya gitulah guys. Nggak usah dikhawatirkan lah ya, Mbak Vicky.
nggak usah dikhawatirkan. Santuy aja. Slide 51, tapi sebenarnya apakah benar akan bertabrakan ataukah hanya ingin menjemput para Sukerto saja? Karena di bumi memang sudah harus berganti zaman ke zaman Kala Suba. Kala Suba. Karena kan dalam Jongko peristiwa mau perubahan zaman itu kan dengan datangnya mendekatnya suatu jagat wilangan yang aneh, yang dikatakan aneh itu kan. Jadi kalau mendekat itu kan bukan berarti tabrakan. Ingat kan, mendekat kalau kita berjalan mendekat gitu kan nggak harus nabrak kan, nggak itu. Jadi nggak ada yang namanya istilahnya itu nabrak itu nggak. Itu. Oke. Next yuk. Menarik. Slide 52, setelah itu Milky Way akan menjauh lagi, jadi tidak terjadi tabrakan. Milky Way akan menjauh setelah penjemputan para Sukerta selesai. Itu tuh kayak itu loh, kalau misal aku boleh sebut tuh kayak ojek online ya nggak sih? Kalau sesuai map ya, ada datang, menjemput, terus pergi kayak gitu. Jadi cuman datang ke sesuai titik lokasi yang itu, yang diminta kayak gitu. Dan orang-orangnya yang itu yang order aja, kan? Oke. Slide 53. Jadi tidak. Yuk lanjut aja. Oke. Jadi tidak perlu takut akan adanya tabrakan jagat wilangan seperti di gambar ini. Karena galaksi Milky Way hanya akan mendekat untuk menjemput para Sukerta saja. Jadi di sini kita katakan lagi ya, kalau ini bukan maunya itu meresahkan masyarakat itu enggak. Cuma mau memberitahukan yang namanya ganti zaman itu akan segera terjadi. Dan kira-kira yang akan merusak bumi itu kan mau pada dijemput nih. Maka kita tinggal lihat aja tuh kapan harinya, siapa-siapa yang dijemput gitu kan. Bentukannya kayak gimana. Kita lihat aja kayak itu loh, kayak gini kita noleh gini aja, diam aja ya kan. Oh ini gitu. Terus ketawa hahaha gitu ya, Mbak. Minum kopi, Gitu ya. bermain tek-taktoo, minum coklat panas. Tapi jangan lupa nanti kalau saat-saat itu ya, kita harus dada-dada tuh ke mereka. Karena kan nggak bakalan ketemu lagi selamanya. Nih, monggo kundur. Dada-dada. Nanti Mbak, ini aku baru nemu lagu viral juga Mbak. Lucu Mbak. Habis ini aja. 54. Maka planet layak huni bagi para Sukerta pasti memang berada di galaksi Milky Way. Jadi itulah yang mungkin mereka namakan Earth. Karena kan penyebutannya itu kan pasti ada alasannya kan. Karena bukan hanya beda suku bangsa, karena memang beda asal. Pasti beda banget kan. Jadi next aja lah. Next itu lebih sering lagi. Nah, tangan pemirsa. Slide 55. Kata Earth biasanya keluar dari orang yang dicekik karena kekurangan nafas. Dan hanya bisa berucap Earth. Coba deh praktek nih. Gini kan kayak tenggorokan sakit gitu kan. Pasti kata yang keluar itu kan Earth gitu kan. Kayak gitu kan. Coba dipraktekin. Arya mau praktek nggak? Halo Mbak, selamat malam. Sudah tadi dipraktekkan sudah, suaranya saja, tidak usah melihat mukanya. Oke. Lanjut ya. Lanjutin. Slide 56. Dalam penyergapan musuh saat perang, pisau seringkali digunakan untuk membuat lawan mengucapkan kata Earth sebelum bablas angin. Tapi pasti gitu kan. Itu kan kalau didengar pasti terdengarnya cuma itu kan, nggak mungkin kayak bilang halo, I love you, kayak itu nggak bisa, kayak cuma satu kata kan, kayak gitu kan, satu suku kata gitu. Ini nggak mungkin kan ada orang digorok terus seneng gitu kan, I love you gitu, nggak bisa. Pasti kayak gitu aja. Iya sih. Cuma satu kata itu ya tadi. Itu tadi ya. Okay. Bisa diamatin sih coba kalau pada nonton film ya mulai hari ini. Bisa diamatin. Kalau misal dia bisa bilang amazing gitu, aku kasih jempol 2. Lagi dicekik bilang amazing I love you, salah sih itu. Okay. Film Mbak namanya itu Mbak, film. Orang yang akan mati dihukum gantung
pada saat hukuman dilakukan. Maka satu kata yang diucapkan secara tidak sadar oleh korban adalah Iya kan? Mungkin saat digantung juga nggak bisa pasti bilang kata-kata yang selain itu. Makanya pasti earth kan? Earth yang ada penjiwaannya gitu loh. Harus dramatikal. Jiwa. Aryo paling bisa nih kayaknya. Raja drama dia kayaknya. Iya, halo. bisa. Halo. Oke. 58 ya? Iya. Bahkan 58. mereka tega membuat alat untuk membuat orang mati seketika, yang bahkan mungkin tidak akan sempat untuk berkata. Ya, untung peralatan itu tuh nggak ada di negara kita. Tapi ada di daerah utara sana tuh, yang sering disebut murup itu. Itu bisa dicari ya di internet tuh namanya giletin. Iya, itu di film-film juga banyaknya sih yang vibe-nya seperti ya bagian Europe sana, ya nggak sih? Kayak Game of Thrones. Murup ya. Ya, begitulah kehidupan mereka. Ya udah yuk, next yuk. Slide 59. Itu kenapa mereka menamakan Earth sebagai tempat tujuan akhir mereka. Mereka tidak mengenal kata arcapada. Mereka juga tidak mengenal kata bumi. Tapi mereka mengenal kata Earth sebagai tujuan akhir yang bunyinya seperti orang tercekik lehernya. Tapi bukan hanya yang tercekik ya. Jadi kayak mati digantung, terus yang dipenggal itu kan pasti suaranya juga kayak gitu kan. Banyak kejadian yang akhirnya itu tuh suaranya itu yang keluar gitu kan. Tapi karena tujuan mereka itu beda gitu loh. Kita lahir untuk hidup ya, bukan lahir untuk mati gitu loh. Beda itu. Namanya kehidupan. Mindsetnya juga beda. Ya untuk hidup lah. Iya. Kenapa hidup untuk mati? Bodoh banget. Udah. Hidupnya jangan juga diserahkan buat orang ya Mbak ya. Ya kita berikutnya 50. 60. Suhu di planet Earth sangat mungkin lebih tinggi daripada di bumi. Itu kan menunjukkan kalau mereka itu suka berjemur kan, nyatanya. Yang itu para Sukerta itu. Berarti kan menunjukkan mereka itu mencari tempat yang panas gitu kan. Panasnya bumi itu kurang gitu loh. Makanya mereka berjemur di bawah terik matahari yang kalau bisa nggak ada itu loh, pohonnya sama sekali gitu kan. Karena kurang panas. Bahkan mereka tuh buat alat sendiri dong Mbak. Buat manasin badan itu loh. Yang untuk tanning itu ya? Iya, saya nggak nyebut. Iya, ya itu. Yang warna biru itu lampunya itu. Lanjut ya. Yuk. Bahkan satu bintang tidak akan cukup untuk para Sukerta. Karena mereka memang perlu yang lebih panas. Karena kalau satu bintang itu kan kurang. Itu kan kayak matahari kan ternyata kurang. Mereka masih pengen berjemur kan. Makanya mereka tuh memilih terpaksa untuk berjemur di pantai karena kekurangan panas tadi loh. Makanya mereka tuh mencari yang mana sih tempat yang lebih panas lagi gitu kan. Karena di bumi itu kan kurang gitu loh untuk menghangatkan tubuhnya mereka. Jadi mereka tuh perlu berjemur di pantai. Karena hangatnya itu beda. Hangatnya kita sama para Sukerta itu beda. Menarik. Memang panas. Slide 62. Atau kalau bintangnya cuma satu, maka jaraknya harus terlalu dekat supaya hawanya lebih panas. Karena itu kan mereka tuh sangat hobi yang namanya bikin panas. Makanya ngebom sana, ngebom sini, bikin panas di sana di sini. Bahkan olahraga mereka aja itu kan sambil lari-lari bawa api kan. Jadi mereka kan emang seneng dengan yang namanya api. Ya enggak? Iya. Itu loh. Sup lomba itu loh. Apa namanya? Nggak tahu Mbak, lupa. Lupa Mbak. Pak. Lanjut. Pas bukan lombanya sih seringnya. Kenapa? Arya nggak berani nyebut ya. Apa? Yang pas pembukaan lomba seringnya itu bawa api kemana-mana. Lupa Mbak namanya. Nah, Pokoknya logonya tuh warna merah, kuning, hijau, hitam, sama biru. Apa sih yang terakhir? Lupa. Kuning. Hafal banget Arya. Hafal Mbak. Ambil nyari soalnya.
Oke, oke. Lanjut ya. Maka planet kembaran 63 kan ya? Ya. Maka planet kembaran bumi yang bernama Earth di galaksi Milky Way itu pasti tempatnya lebih gersang dan tidak biru seperti bumi. Ya karena lebih panas makanya warnanya akan lebih merah, lebih biru, ya nggak sih? Karena mereka cari yang panas. Oke. Lanjut ke slide 64. Karena panas dan gersang, bagi mereka itu pertanda bahwa alam raya akan langgeng. Itu sesuai dengan kesukaan dan kebiasaan mereka yang gemar membuat bumi menjadi lebih panas dan mengadakan perang. Nyari ribut terus ini ya Mbak Vicky. Iya, benar. Ini harus Ini harus di point out. Membuat keributan. Ini harus di garis bawahi. Dengan kebiasaan mereka yang memang hobi dengan api, jadi bisa dilihat dari beberapa tempat. Harus di garis bawahi, Mbak. Panas dan gersang. Nah, itu harus di garis bawahi, di bold, underline, italic ya, semua itu. Semua itu. Bahkan ya, nama wilayahnya aja murub kan? Yang menyala-nyala kan? Iya, makanya. Sama bangga loh sama itu, ya kan? Iya. Enggak? Oke. Lanjut ya. Slide 65. Yuk. Karena mereka memang suka dengan hal-hal yang sangat destruktif. Selalu ingin menguasai bumi dengan cara perang. Ya namanya juga anak turunnya si Kolo kan. Nah yang namanya Sukerto. Jadi ya kayak gitu. Kegiatannya tuh itu terus nggak ganti-ganti, nggak move on gitu loh. Suka gitu. Suka gitu. Slide 66. Mereka tidak peduli seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan. Yang terpenting adalah mereka menang. Karena yang maju perang juga anak-anak muda mereka, bukan yang menyuruh perang atau yang mempunyai ide untuk berperang. Ya karena kan yang penting kan cuma nyuruh-nyuruh aja kan. Ya, dan yang disuruh tuh harus mau maju, harus mau disuruh-suruh lah. Tapi yang nyuruh itu belum tentu mau maju perang. Karena kalau maju sendiri paling ya nangis lah. Karena kan nyuruh-nyuruh enak ya. Sana kamu di sana, perang di sana gitu kan. Mati ya udah gitu. Ganti lagi sama prajurit yang baru gitu kan. Tapi kalau mereka yang disuruh perang nggak maju kan itu Mbak? Pasti nggak maju lah. Pasti nangis kan. Nyatanya sampai sekarang juga nggak ada yang turun tangan tuh. Waduh. Oke, lanjut. 67, karena bagi Sukerta, mereka tidak akan peduli pada bawahannya, mau mati ataukah hidup. Yang penting, yang menyuruh-nyuruh itu hidup nyaman dan tidak terjangkau. Sekarang PDW ini. Ya itulah yang namanya Sukerto. Karena pemimpin itu tugasnya itu nyuruh-nyuruh aja, nggak untuk ngelindungin pasukannya. Enak kan? Jadi Sukerto mantap. Tinggal nyuruh-nyuruh. 68. Bahkan keluarga dari mereka yang menyuruh-nyuruh itu juga harus nyaman, tak peduli dengan rakyat dan pasukannya. Ya kalau pemimpinnya peduli ya dia harus terjun ke lapangan kan. Bahkan bukan malah hanya di ibu kotanya aja, bukan hanya santuy-santuy lihat dari berita kan. Ya kan? Cuma dari berita. Ada live streaming lagi Mbak di YouTube. Itu tuh nggak mungkin bakalan berani turun ke medan pertempuran tuh nggak bakalan. Pasti cuma nyuruh-nyuruh aja sambil gigit jari kan kalau misalnya itu kalah. Kalah belum sih sekarang? On the way. Slide 69. 69 kan? Ya. Para Sukerta itu tidak akan peduli pada anak buahnya yang sangat menderita. Bahkan bila mereka sampai menangis atau mati sekalipun. Ya karena di pemikiran mereka itu kan orientasinya hanya untuk menang. Kalaupun harus mengorbankan banyak pasukannya ya nggak apa-apa. Karena kan itu tadi loh titiknya kan yang penting menang.
mau seberapa banyak korbannya nggak peduli. Yang penting satu kata menang. Wah, menarik ini. Patis banget sih emang. Slide 70, bahkan sebenarnya sangat lucu kalau perang dengan aturan Sukerta itu. Mungkin bahan bakar tank itu tidak perlu. Jadi, anak buahnya, kalau bahan bakarnya habis, maka tanknya harus didorong sambil berperang. Atau, kalau sudah tidak kondusif untuk didorong, terpaksa tank ditinggali dan dihibahkan kepada pihak lawan. Waduh. Nggak tahu ya ini sudah terjadi apa belum. Tapi yang jelas tuh yang namanya Sukerto ya emang kayak gitu. Karena harusnya kan bahan bakar itu kan dihitung. Untuk mencapai jarak tertentu kan butuh segini banyaknya gitu kan. Tapi namanya Sukerto kan nggak bisa ngitung ya. Jadi kalau bahan bakar habis komandan gitu kan, ya kamu dorong lah. Kalau diserang ya kabur lah gitu kan. Ah, udahlah, kampret nih. Kamrat ya, sorry. Kamrat. Bukan kampret ya. Bukan, kamrat. Slide 71, yang lebih anehnya lagi, menyuruh pasukan maju perang, tapi juga disuruh puasa. Karena suplai makanannya hanya untuk yang menyuruh saja. Wah. Karena aturannya itu kayak gini loh, anak buah itu wajib puasa. Karena yang boleh makan itu hanya pimpinannya aja. Jadi kalau mau maju perang itu dorong tank, tapi juga harus sama puasa gitu. Jadi mereka dapat energi dari hatinya masing-masing, enggak dari makan. Oke. Slide 72. Selain itu, ada aturan juga. Kalau peluru habis, maka harus diganti dengan batu. Ya, namanya juga aturan dari kampret. Kamrat ya, sorry. Aku Kamrat, tuh itu enggak Kamrat. terlalu populer sama namanya. Ada yang nanya tuh, apa? Mbak Vicky, kamrat itu apa sih, Mbak? Apa? Cari di Google ya, ada guys. Cari di Google. Oke. Monggo para menyaners dicari di Google. Kita lanjut ke slide 73. Selain panas karena perang yang mereka buat, untuk hal yang lainnya, mereka juga senang berpanas-panasan. Itu kan udah dijelaskan ya yang tadi yang kenapa sih mereka senang berjemur, makanya mereka tuh ditaruh tempat dingin karena mereka senang berpanas-panasan. Oke. Slide 74. Karena mereka makhluk Milky Way, maka saat mereka berada di bumi, mereka ingin seperti manusia. Maka mereka harus agak menghitamkan dirinya dengan berpanas-panasan. Playernya bikin itu sih, bikin fokus ya. Oke. Papa Putin. Makanya tuh sekarang kita harus bisa itu ya, mulai membedakan mana yang manusia dan mana yang seperti manusia gitu. Sekarang kelihatan banget sih, nggak tahu sih. Yang aku lihat dari Melbourne lah ya, kelihatan soalnya. Kelihatan banget deh. Jadi monggo disimak aja ya Mbak Vicky ya, orang-orang di sekitarnya. Ya benar. Ya. Jangan tuduh sih, jangan nuduh, diam aja kalau tahu. Diobserve aja, diliatin aja. Jangan judgmental juga gitu loh. Kita liatin aja. Ya benar. Oke. Slide 75. Karena mereka menginginkan panas, maka mereka akan sangat senang kalau berada di pantai yang tidak tertutup pepohonan. Ya, namanya juga makhluk dari Milky Way ya. Jadi pasti kayak gitulah. Aku juga heran kenapa sih kok suka banget ya sama namanya panas. Ada pohon, itu loh gunanya untuk berteduh. Kenapa milih panas-panasan? Tapi panas-panasan Adalah itu next enak loh. Nggak tahu sih, aku suka kadang-kadang. Karena di Melbourne juga cuacanya begitu dah. Labil terus di sini. Oke, kita lanjut. Aku mau meluruskan dulu yang di kolom komentar. Kamratnya itu carinya yang di Rusia ya, bukan yang di Inggris atau di negara lain. Karena beda artinya. Oh. Thank you Arya. Iya. Karena aku tahu itu kampret. Emang mirip Mbak, atau jangan-jangan sama kita nggak tahu. Nah, itu. Gak ada yang tahu kita. Oke.
Kita lanjut. Yo. Slide 76 kan ya? Iya. Karena Ya, mereka dari Milky Way, maka kebanyakan dari mereka berwarna putih. Wah. itu nggak usah dikomentari, nanti Lanjut daripada aja. dikira rasis kan. Lanjut aja. Karena mereka makhluk Milky Way, maka kalau menakut-nakuti manusia, kebanyakan dari mereka juga menggunakan warna putih. Bener nih. Makanya kan kalau ada di pertempuran gitu kan, kadang-kadang mereka tuh juga pakai apa yang warnanya putih gitu untuk kamuflase sama itu kan, sama salju. Hmm, Bangga gitu loh, pakai warna-warna itu. iya, iya. Slide Dari 78. sekian banyak warna loh ya kan. Padahal banyak warna yang lebih menyeramkan gitu, Mbak. Kacau. Slide 78. Dan mereka kan suka warna. Oke. Terus. Oke. Bahkan kedatangan mereka juga biasanya menggunakan warna putih dan selalu ingin ditakuti oleh manusia. Putih apa putin sih artinya sebenarnya? Putih, Mbak. Putih, Mbak. Mbak, putih. Aduh. Mendadak lupa nih sama warna-warna. Vladimir Putih. Oke. Oke. Lanjut ya. Lanjut Aryo. Ya, lanjut boleh 70. Tadi lu 8 deh, 79 ya. Bahkan ada yang sampai membentuk kelompok yang berpakaian serba putih, tapi sadisnya juga tidak ada bandingannya. Ya itu negara mana aku nggak tahu ya. Tapi emang sadis banget sih. Ini pusatnya pusatnya Sukerton yang ada negara ada ginian nih. Kayaknya Mbak. Sadis banget ini soal nih kaum ini. Kita lanjut aja. Kok jadi diem? Aku pernah lihat gambar apa sih flyer ini kayak di film apa gitu, dan itu juga sadis juga ya, kayak lu bilang tadi. Makanya kayak gue mikir bentar tadi. Kita lanjut deh. Iya. 79 ya? Iya, Oh, enggak. Iya. 80. Selain itu, 80. mereka juga makhluk yang sangat rasis. Ya kalau nggak rasis maka mereka tuh nggak mungkin lah membentuk kelompok yang menghabisi bangsa lain, ya kan? Iya. Pokoknya kalau ada kelompok yang menghabisi bangsa lain itu salah tuh. Nggak boleh. Bolehnya mereka menghabisi masing-masing gitu, boleh. Silakan. Menghabiskan makanan sebenarnya boleh tuh ya. Oh iya, yang boleh menghabiskan makanan. Tapi jangan makanan tetangga. Iya. Jangan. Kita lanjut ya. Iya. Slide Yuk. 81. Selain warna putih, warna favorit mereka yang lain adalah warna hitam. Maka penggambaran mereka tentang vampir kan warnanya kayak gitu kan? Iya, Suka Mbak. gelap di tempat yang nggak terang gitu kan? Warnanya pasti hitam. Oke. Dan pasti ada kampretnya. Tahu nggak sih arti kampret? Kelelawar. Artinya? Kelelawar. Kelelawar. Setahu saya juga itu sih. Kelelawar. Itu kan? Ini bukan politik ya? Ini bukan politik, Kampret sumpah. apa kampret sih? Tolong diperbaiki. Kampret atau kampret? Nggak tahu, Mbak. Nggak tahu, Mbak. Aku sudah kehilangan kesadaran. Kayaknya kamu hari ini banyak nggak tahu sih. Tumben. Iya, Mbak. Aku hari baik nggak tahu, Mbak. Lagi nggak tahu. Okay. Apaan sih? Kita next saja. Slide 82, maka ada juga yang dari mereka yang sangat suka warna hitam. Ya, kita tuh ngomong daerah mereka itu kan daerah yang Murup itu loh, bukan daerah yang lain itu. Jangan salah paham ya. Yang hanya di daerah Murup sana itu loh. Ya, jadi ninja gitu, suka di malam-malam dia. Yuk, waktunya gimana nih, yuk? Masih Ya udah lanjut aja. Kita sampai habisin aja dulu. Oke. Gaskan. Sampai di stop IG. Oke. 83, dan warna hitam ini memang identik dengan alam kegelapan, seperti pusatnya dari galaksi Milky Way.
Jadi karena tadi sudah banyak itu ya, sentilan kanan kiri, jadi ini nggak perlu dijelaskan, lanjut aja lah. Oh, Daripada Ini bahaya. sentilan tersentil. Ya, next. wih. Ini sentilan. 84, mereka biasanya suka dengan kekejaman dan darah keluar itu mereka anggap sebagai hal yang wajar. Tapi kan itu kalau untuk kita aneh ya, tapi kalau untuk mereka kan biasa. Dan mungkin kalau nggak kayak gitu, mungkin aneh untuk mereka ya kan? Dracula. Yuk, lanjut yuk. Slide 85. Terkadang mereka juga menggunakan gabungan dari 3 warna untuk lebih menakut-nakuti manusia. Ya karena kan dasar dari penguasaan dari mereka itu kan berdasarkan ketakutan ya. Jadi cara membuat orang untuk mengikuti, untuk tunduk dengan mereka itu dengan cara menakut-nakuti gitu loh. Iya sih. Kayak warna bendera negara. Nggak tahu sih Mbak, kayaknya salah sih aku. Salah kayaknya. Beda itu ya. Beda. Agar lebih horor lagi, maka mereka juga menggunakan makhluk kelelawar penghisap darah. Penghisap darah manusia dalam cerita rakyat mereka. Banyak ini. Ya. Apa? Banyak ini ceritanya kalau kelelawar penghisap darah manusia ya kan. Ya karena menurut mereka kan itu yang menarik kan. Namanya juga kampret, makanya kita kampret yang bertaring. Tapi kalau ada kampret yang nggak bertaring itu namanya codot guys. Bahasa Jawa codot. The more you know. Oke, kita sekarang tahu kosakata baru, codot. Oke. Lanjut, 87. Makhluk luar angkasa yang mereka bayangkan juga makhluk aneh. Tapi rata-rata digambarkan berwarna putih. Ya sebenarnya tuh gambaran apa? Ada beberapa ya gambaran-gambaran warna yang ditampilkan, tapi nggak tahu ya. Itu mata aku yang emang agak bermasalah atau gimana. Tapi kebanyakan tuh yang aku lihat itu yang di film-film tuh putih atau putin sih namanya. Putih apa putin sih? Next Mbak, next 88. 8. Jatuh. 88. Nah, yuk. 88. Selain warna putih, alien versi mereka juga berwarna hitam. Ya itu variasi dari mereka lah. Tapi biasanya penggemar yang warnanya hitam itu penggemar kampret. Ini bener nggak Mbak? Tapi codot vegetarian loh. Emang iya Mbak? Apa? Sorry. Adik di komentar aku baca. Tapi codot vegetarian loh. Oh iya? Nah, makanya, kan aku bilang yang nggak bertaring yang codot. Yang bertaring yang kita maksud, guys. Bukan yang codot. Menarik. Baru tahu. Iya, aku baru kepikiran juga ya. Sebenarnya alien tuh nggak ada yang warna coklat ya digambarin sama mereka. Atau ada yang warna pink nggak ya? Kayaknya lucu loh kalau pink. Warna pink. Nggak Mbak, warna biru Mbak. Aku suka warna biru. Oke. Lanjut ya. Iya. Ya. Slide 89. Dalam penggambaran mereka, alien itu kalau datang biasanya membahayakan manusia. Karena pada dasarnya ingin dianggap menakutkan. Ya bukan hanya menakutkan ya. Karena mereka sifatnya itu kan mengkoloni suatu wilayah kan. Jadi senangnya itu merebut. Kalau dikatakan tujuan mereka itu pada dasarnya itu menguasai dengan cara menakuti yang sifatnya ekspansif gitu loh. Kan pasti gitu kan. Bukan wilayah mereka, tapi mereka tuh gitu. Oke. Ekspansif gitu. Datang, menjajah, merasa miliknya, terus dengan ajaran yang menakutkan itu, dengan wujud yang menjijikkan juga. Nah, namanya juga kamret. Kamrat ya? Sorry. Ada 90. Tapi kira-kira saya ada pertanyaan. Mereka nanti bakal mewujudkan diri yang sejatinya mereka nggak ya? Kalau mereka dengan keinginan mereka sendiri kayaknya nggak mungkin deh mewujudkan. Karena kan mereka kepengen kelihatan kayak manusia. Cuman kalau tiba saatnya, mungkin akan kelihatan ya. Wujud aslinya itu kayak gimana. Tapi sedikit demi sedikit mulai kelihatan kan mereka itu.
Paling nggak dari sifatnya kan bisa Iya. dilihat sementara itu, Iya. bukan dari fisiknya dulu. Heeh. Dari energinya juga, dari perasaannya juga, ya sama tingkah lakunya sih. Oke, kita lanjut. Slide 91. Dalam penggambaran, Hah? 90? oh sorry, kecepatan. Dalam cerita mereka, alien itu dari suatu tempat yang lokasinya bukan di bumi. Dan tempat itu juga biasanya tidak ada tanaman. Ya, itu kan penggambaran dari mereka sendiri ya. Itu bukan penggambaran dari kita tim ARC ya. Jadi kalau nanti ada revisi ya itu berarti revisi dari mereka juga kan. Tapi kalaupun di sana ada tumbuhan, tumbuhannya pasti jelek. Makhluknya aja jelek. Enggak sih? Gersang lagi Mbak. Itu yang harus Makanya. itu yang harus di garis besar, di garis bawahi. Gersang. Iya. Oke, next. 91. Dalam penggambarannya, visualnya lebih sering berwujud mirip serangga besar. Jadi ya penggambaran alien itu kan memang menyerupai serangga besar kan. Apalagi di bagian matanya itu kan kelihatan banget ya. Itu kan membentuk memori kolektif di mereka sendiri. Namanya juga serangga juga kan. Serangga. Asal katanya dari serang kan pasti. Jadi dia suka menyerang gitu. Oh. Ya juga ya. Oke, kita lanjut. Slide 92. Atau paling tidak bentuk alien versi mereka itu pasti makhluk ganas dan kadang menjijikkan. Ya itu kan versi dari mereka ya. Karena emang dari mana sih kelihatan bagus? Nggak ada bagus-bagusnya. Itu menyebalkan banget ya wujudnya. Iya sih, malas kadang-kadang ngeliat yang kayak gitu-gitu. Saya loh ya. Sayang mata. Slide 93. Dalam peperangan alien versi mereka, biasanya keroyokan atau tidak satria kalau menurut orang Jawa. Ya, namanya juga serangga. Nggak ada yang namanya itu perang satu persatu kan. Pasti itu modelnya keroyokan dan makanya mereka tuh disebut serangga karena mereka suka menyerang tadi. Pasti keroyokan kan. Kalau kayak ada kecoa yang mati sama-sama serangga nih, semut-semut tuh pada datang gitu kan. Ada gula juga di itu keroyok sama semut gitu kan. Ini kalau kata di Menyaners nih, ini serangga gitu, berarti sama-sama serangga tuh nanya gitu, serangga ya gitu. Gitu. Ya itu. Bisa masuk. Sabi, lanjut ya. Oh, jangan gini nih kata-katanya. Sama serangga, mari saling menyerang gitu. Oh, gitu. Serangga, serang gitu. Gitu. Oke, kita lanjut. Slide 94. Semua makhluk alien yang digambarkan seolah-olah ada dalam memori kolektif mereka. Jadi, seperti sesuatu yang sudah tertanam lama di bawah kesadaran mereka. Penggambaran itu selalu seperti itu ya. Jadi penggambaran itu ada di belahan utara sana itu loh. Daerah yang dikatakan murup-murup itu loh. Meskipun nggak cuma di belahan utara aja sih. Tapi rata-rata penggambarannya emang seperti itu. Udah masuk ke memori kolektif mereka gitu loh. Kalau emang wujudnya kayak gitu. Inspirasinya pasti dari itu. Oke. 95. Semua penggambaran alien yang mereka visualkan selalu mewujudkan bentuk yang tidak bisa dikatakan ganteng ataupun cantik. Ya itu kan kalau versi dari aku secara pribadi nih, aku bilangnya itu nggak cantik, nggak ganteng lah kalau kayak gitu. Tapi kalau untuk versi orang lain, versi mereka, apalagi yang sesamanya ya pasti itu dikatakan ada bagusnya di sini nih, gantengnya, cantiknya kayak gitu kan. Aku kalau ngelihat, Aku kalau flat-flat aja. Apaan nih? Muka apa nih? Aku kalau ngeliat kayak bentuk alien gitu malah lucu loh ngeliatnya, nggak tahu kenapa ya. Aku ya. Minta dibakar nggak sih? Itu telinganya di sebelah mana ya? Kenapa? Telinganya di sebelah mana ya? Kayaknya hilang. Ayo mbak. Waktu mbak. Oh, oke. 96 malah beberapa alien digambarkan sangat mirip dengan serangga, terutama pada bagian mata, gede sendiri ya. Iya, itu kan karena memori kolektif mereka itu ingatnya kayak gitu.
Mungkin mereka emang asalnya dari sana kan. Cuman sekarang tercover dengan seperti ini. Hmm, Seperti ya wujud yang sekarang itu loh. Padahal aslinya itu. oke. Oke. Next. 97. Dalam cerita di zaman Mahaprabu Kandiawan, memang diceritakan banyak serangga besar yang dijadikan kecil oleh beliau. Oh, Ya kalau nggak dijadikan kecil ya repot banget kan. Karena itu mereka tuh sifatnya tuh merusak banget. Apalagi mereka koloni ya kan. Terus itu tuh mereka tuh dibawa oleh si Putut Jantaka. Tapi nggak perlu dijelaskan di sini sih. Nanti daripada bermasalah ke depannya. Jadi Itu Putut next Jantaka aja udah lah. pernah sebelumnya tuh, Mbak. Oh ya? Iya, pernah di eh pokoknya awal-awal belum sampai 80 apa. Awal-awal tuh Putut Jantaka tuh pernah dijelasin. yuk, tapi Iya. bayangin deh, kalau serangga ini yang udah sekecil aja tuh udah ganggu banget. Apalagi kalau gede, bad trip Nggak mau, banget kan? nggak mau, gue nggak mau bayangin kecoa segede gue, nggak mau, nggak mau, nggak mau, geli, nggak mau. Pokoknya yang pasti kecoa itu kan karena emang tempatnya juga di Earth, jadi kecoa itu akan hilang guys, ya tenang, tenang. Itu yang harus penting itu. Oke, kita Oke. next saja. Kita next aja. 98. Dalam cerita pewayangan, Putut Jantaka adalah anak buah dari Sang Hyang Betarakala, yang pada masa itu ditugaskan merusak peradaban dengan membuat banyak serangga berukuran besar, serta ditambah dengan banyaknya wabah yang lain. Oh, Itu nggak perlu dijelaskan sih siapa si Putut Jantaka yang lebih detailnya. Tapi yang jelas dia itu pernah ada. Dan eksis dulu ya. oke. Eksis yang menyebalkan ya David. Bahwa pasukan kok bentuknya kayak gitu. Wah. Slide 99. Namun, Putut Jantaka tidak bisa berbuat banyak setelah Sang Mahaprabu Kandiawan selesai talak berata dan kemudian menyerang Putut Jantaka. Sehingga akhirnya semua anak buah Putut Jantaka diubah menjadi kecil. Ya, tapi meskipun udah diubah menjadi kecil kan tetap mengganggu kan. Nyatanya juga itu kan sumber dari banyak penyakit kan. Contoh, malaria, tropik kangen ya nggak sih? Malaria tropik. Gitu, terus banyak sih penyakit yang dari itu. Diare juga kan, dari itu juga kan. Oke. Semua lah Mbak. 100. Banyak. Tapi meskipun kecil, karena mereka adalah Trahkolo, mereka tetap suka dengan namanya darah. Nyamuk Ya, namanya juga terhanya sana kan, pasti suka sama yang namanya darah. Tapi kan bukan hanya darah yang mereka mau, karena tujuan mereka utamanya kan untuk mengganggu manusia. Pasti annoying banget itu loh. Iya. Oke, kita lanjut ya. 101. Ayo. Bahkan ada yang benar-benar menyebalkan bagi manusia karena hidup di tempat yang kotor dan senang menghinggapi makanan sehingga bisa menyebabkan penyakit. Laler sih gue paling nggak suka atau kenapa? Itu kan udah jelas ya, itu namanya apa, definisinya juga udah tahu. Tapi kan Laler. itu pasti masuk di prajuritnya si Kamrat tadi itu loh. Kamrat apa Kamrat sih? Gitu loh. Yuk next aja yuk, daripada Arin nanti ngomel-ngomel sama aku. 102. Loh, Mbak. Ada juga dari jenis serangga yang merusak tanaman. Dan itu semua persis dengan yang mereka kerjakan di zaman ketika sebelum diubah menjadi kecil oleh Sang Mahaprabu Kandiawan. Bayangin aja ya, jumlah mereka itu kan banyak. Dan kalau dulu tuh besar-besar. Dalam bentuk kecil aja mereka itu sangat mengganggu, apalagi kalau dalam wujud besar, ya kan? Silahkan dibayangkan sendiri ya, guys. Harus berterima kasih nih sama Mengerikan. Eyang Prabu Kandiawan nih. Kalau enggak Iya, masih benar. gede banget. Wah. Pokoknya sangat pro lah, membuat kecoa menjadi kecil itu pro. Sakti. 103. Kemunculan serangga biasanya keroyokan dalam jumlah yang besar. Dan kemudian mereka merusak tanaman. Oleh manusia kemudian dikatakan hama. Nah, masalahnya ini, sekarang ini tuh, hama itu tuh masih
terbentuk dan terwujud seperti hama yang ada di flyer, atau apakah udah ada yang berpindah wujud seperti orang yang bermasalah saat ini itu loh. Itu kan akan jadi masalah ya ke depannya. Mereka udah bermutasi. Jadi Iya, kayak jadi manusia. manusia terus ke negara-negara terus bikin kerusuhan gitu ya Mbak ya. Nah, itu kita tahu berevolusi ya. Iya, pokoknya kalau Bermutasi. tingkat kriminal jadi naik kalau ada dia gitu. Hama itu udah. Iya, ada hama. Ya. Lanjut ya. Yo. 104. Selain merusak tanaman, ada juga yang mengeluarkan bau tidak sedap sehingga dikatakan walang sangit. Ya kan variasinya mereka itu kan banyak banget ya. Tapi tujuan mereka yang utama adalah untuk mengganggu manusia. Itu kan mengganggu hidung kan pasti baunya. Berarti Tapi kan banyak kan gangguan yang lain. ini Apa? Apa sih ini aku mau baca yang di kolom komen. Mereka ini semacam kayak manusia tapi ber-DNA serangga gitu ya Mbak Vicky. Bukan manusia. Semacam manusia. Bukan manusia, Oh. mirip. Tepatnya itu mirip dan apa namanya? Kita harus bisa membedakan mana yang manusia, mana yang seolah-olah seperti manusia gitu kan. Karena mereka juga pengen menjadi kayak manusia gitu kan ya. Iya, mereka kayak pakai cover gitu loh. Pakai topeng gitu. Oke. 105. Dan semua hama yang mengikuti Trahkala karena jumlahnya sangat banyak, maka mereka pun mempunyai ratu. Wah. Tapi anehnya nih kalau di grupnya itu serangga itu kan ratu itu kan nggak pernah ikut berperang ya. Ratu tuh cuman duduk di singgasana, tahu-tahu nanti prajuritnya itu datang bawa makanan kan. Pasti kayak gitu kan kalau ratu semut, ratu serangga kayak gitu, pasti kayak gitu. Sifatnya itu dia nggak pernah mau turun terus cari makanan sendiri tuh enggak. Dia hanya suruh sana-sana gitu. Kayak kampret itu tadi kan. Sama kan? Kamret apa kampret sih? Itulah. Dimarahin Aryo loh Mbak. Nah, aku hati-hati nih. Udah hati-hati banget. Lanjut. Lanjut Mbak. 106 kan ya? Ya. Mereka semua ada di bawah kendali dari Sang Hyang Betara Kala. Dan Sang Hyang Betara Kala tidak akan senang jika manusia bisa makmur dan tentram, supaya bisa mudah dimangsa. Wah. Makanya itu terahnya itu kan menggunakan suatu hal yang membuat manusia itu takut. Yang dulu kan cuma itu yang bisa. Jadi bagaimana manusia takut itu aja orientasinya. Terus nggak boleh nolak apa yang dia katakan. Terus nggak mau, kalau bisa itu orang-orang bukan orang-orang ya. Jadi yang para pengikutnya itu nggak boleh berpaling dari si Bathara Kala tadi. Jadi itulah yang dimau sama Bathara Kala. Kerjanya cuma nakut-nakutin orang itu ya. Nakut-nakutin, manipulasi, Nakut-nakutin. dan lain-lain. Ya nanti kalau kamu gini, kalau kamu gini, gitu kan. Iya. Susah. Ribet banget ya. Oke. Oh iya, Aku mikir mau kemana-mana nih. meluruskan lagi. Di kolom komentar tuh ada yang bilang ratu lebah. Kalau lebah itu bukan ya. Lebah itu berguna bagi manusia. Kalau lebah ini ya, lebah madu itu berguna. Kalau apa namanya, yang wasp tuh apa sih bahasa Indonesianya? Wasp tuh pokoknya yang itu loh. Yang di lampu-lampu itu kan ya? Ya pokoknya yang nyebelin lah. Versi yang lebih gede. What apa? Wah, bukan laron. Ya itulah. Pokoknya yang menyebalkan. Kalau lebah madu itu berguna bagi manusia. Jadi itu bukan ininya. Bukan di bawah Bathara Kala. Tapi kalau lebah madu tuh di bawahnya Bathara Kala. Itu aja informasi sekilas info dari Aryo. Berikutnya. Lanjut. 107. Maka langkah paling awal yang dilakukan oleh Sang Hyang Betara Kala adalah dengan cara menghilangkan ajaran tata cara membuka mata satu. Oh, sorry, ada lanjutannya. Diganti dengan ajaran yang dikatakan mirip, padahal sangat berbeda. Makanya jangan kaget ya kalau ajaran tradisi kuno itu tuh hilang.
karena memang semuanya itu udah diganti full semua udah diganti. Jadi memang akan sulit kalau nggak melacak dari lama bahwa sebenarnya kayak gimana sih ajaran nenek moyang yang bener tuh gitu kan. Karena nggak ada loh buku yang pernah aku temuin sama sekali. Apapun yang ada di luar tuh hanya teori aja. Tapi kalau misal dipraktekin pasti nggak bakalan sampai. Terus nanti kalau nggak bisa sampai itu nanti alasannya pasti kamu nggak lolos sih di level ini kayak gitu kan. Nggak bisa nih kamu lanjut kelas kayak gitu kan. Nggak, Karena Batara Kala itu kan juga pinter kan. Jadi supaya nggak kelihatan wujud aslinya seperti itu, jadi dia berpikir secara kritis nih gimana nih caranya supaya manusia itu nggak bisa lihat aku yang seperti ini kan, gitu kan. Makanya hal yang paling dasar yang diubah, yang dipengaruhin sama si Batara Kala adalah cara membuka mata satu. Mbak, ada yang ini nih. Nah, gimana tuh status caranya? Nah, nggak bisa di forum ini guys. Waduh. Gitu caranya. Makanya kalau Mbah Raffi mau tahu pulang dulu gitu. Nanti bisa diajarin sama Aryo. Oh, siap. Loh kok aku? Waduh. Gitu. Aduh. Gitu ya. Aduh. Kenapa? Oh, kita lanjut aja deh. Nah, kita lanjut aja. Yuk. 41 guys. 108, selain ajaran agar mata tidak bisa melihat Sang Hyang Batara Kala, juga ajaran mendengarkan bahasa alam sudah diubah agar orang tidak ada lagi yang bisa mendengarkan bahasa alam. Jadi bukan hanya mata ya yang ditutup, yang dikecoh sampai sebegitunya, tapi telinga itu juga ditutup dari frekuensi tertentu yang seharusnya itu kita bisa tahu dan bisa dengar suara leluhur itu kayak gimana gitu kan, apa yang disampaikan sebenarnya, tapi itu kan dihalang-halangi. Dan bagaimana cara menggunakan itu kan juga dihilangkan kan, gimana caranya untuk bisa ngedengerin gitu loh. Jadi ya sebenarnya tuh kayak kita tuh kasihan ya nggak sih? Bukan kita sih, yang lain. Ayo kita berikutnya. 109. Selain itu, berbagai ancaman juga dimasukkan agar manusia tidak lagi berani mencari ajaran lama yang asli. Nah, itu alasannya banyak banget sih. Caranya kan dengan menakut-nakuti lah, dengan apalah, pokoknya Nggak boleh banyak banget. ngeliat. Tapi kalau dijelaskan bakalan rawan. Jadi ya udah tahu pasti kira-kiranya kayak gimana. Sebenarnya pembahasan hari ini tuh sangat rawan Mbak, semuanya. Tapi ya udah, ayo kita next. Iya. Kita next Mbak. Lanjut. Kayaknya enggak deh. Next Mbak, ayo kan ini. 110 kan ya? Yuk. Ya, 10. Oke. Selain itu, dibuat seolah-olah kematian adalah yang utama. Padahal manusia itu diciptakan untuk hidup dan memelihara alam raya. Jadi bukan diciptakan untuk mati. Ya, namanya juga pemikiran dari Bathara Kala ya. Yang kalau bisa tuh dia itu mempertahankan yang namanya kehidupan, tapi kalau sama dia diubah jadi gimana cara untuk mempertahankan kematian. Jadi kalau bisa tuh kematian terjadi terus gitu kan. Karena dia sukanya itu. Jadi ya udahlah. Oke. Benae. 111. Ayo. Sedikit lagi. Sehingga tujuan diadakannya manusia yang seharusnya untuk memelihara alam berubah menjadi memikirkan rumah masa depan yang seharusnya belum saatnya dipikirkan dan tidak dipikirkan. Gambarnya kuburan lagi. Ya. Itu lucu nggak sih? Karena kan seharusnya manusia itu memikirkan cara agar hidupnya itu lebih baik. Bukan malah memikirkan caranya mati dengan lebih baik gitu kan. Ingat, kamu hidup, bukan hidup untuk mati gitu kan. Namanya kehidupan kok. Yuk, next. Aduh, kalau komentarnya panas. Tapi yaudah, ayo kita next. 112, karena di Nuswantara, terutama di Pulau Jawa ini, ada danghyang yang akan mengantar anak cucu yang tidak tahu jalan pulang. Jadi tidak perlu khawatir tersesat.
Menarik nih. Kalau ngerasa punya Jadi danghyang. harusnya tuh nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatir harusnya, karena ada danghyang yang dan sanghyang yang akan membawa para anak cucu itu tuh pulang. Cuman kalau beliau-beliaunya itu diusir-usir, disuruh pergi, itu nggak tahu sih, nggak tahu sih. Aku harus ngomong kayak gimana. Tapi mungkin yang mengusir itu udah tahu caranya untuk pulang. Tapi pulangnya kemana? Nah, kita tanyakan ke dia sendiri. Oke. Pasti beda sih pulangnya itu. 113, bahkan para danghyang rela menggendong anak cucu jika memang gerak kita terlalu lambat dan bisa tertinggal saat menuju kahyangan. Sweet banget nggak sih, ya kan? Karena kan kecepatan beliau itu memang sangat tinggi ya. Maka kalau kita ngikutinnya itu pelan-pelan, beliau itu nggak akan rela dan akan memilih menggendong kita gitu kan. Padahal dengan berpegangan tangan aja udah cukup gitu loh. Tapi danghyang nggak akan tega kalau seperti itu, karena namanya juga orang tua kan. Itu kan juga bentuk kasih sayangnya kan. Jadi kalau aku tarik gitu kan, itu kan pasti itu loh larinya kan itu loh sampai kayak keseret gitu kan, udah aku gendong aja lah kayak gitu. Saking sayangnya. Cuman kan kita kalau sama orang-orang sama pedangyangan kan nggak gitu kan. Bukan kita sih, sorry. Diralat nggak kita, yang lain. Kalau aku sih pro pedangyangan. Sama aku ikut itu aja deh, para eyang. Udah. Ya. Lanjut. Oke, slide terakhir nih. Bakal katon pundi Kang Mas, Kang Timah Amargi, Kataman Dening Cakra Baswara. Kang kridanipun kadya semiliring angin-angin Kang tumuju mring kamulyaning Tribuana. Salam Rahayu. Salam Rahayu, karena itu nggak perlu diartikan ya guys. Lanjut aja. Silakan itu moderator. Sudah habis slide-nya. Kita kelewatan 47 menit, tidak apa-apa. Masih diperbolehkan live. Di sini jam 2.47 yuk. Oh iya, maafkan kami. Maafkan kami. Aduh, gila. Raffi masih sehat kan ya? Apa minum kopi? Sehat Sudah. selalu, tenang aja yo. Mantap. Yang Raffi mah pasti sehat, ya kan? Sebenarnya Mbak, kita kan nggak tahu Mbak, sebenarnya Raffi itu ada di mana. Pengen lihat aku sehat, jadi ya aku harus sehat lah, ya kan? Mantap. Oh ya, aku mau cerita sebentar sebelum cuma sebentar aja. Jadi itu ada cerita. Jadi ada satu lagu Mbak yang kebetulan tuh rilisnya tuh setelah kita live minggu lalu kalau nggak salah. Jadi ada satu lagu, satu album, ada satu artis di Indonesia mengeluarkan album berjudul Manusia. Terus salah satu lagu terpopulernya itu adalah Hati-Hati di Jalan. Jadi seakan-akan emang manusia ini memberikan kata-kata hati-hati di jalan itu para Soekerto. Oh, kata-kata terakhir ya? Iya, kata-kata terakhir ini emang mantap sekali. Tanda-tanda alam semakin lagunya coba dicari Hati-Hati di Jalan. Tulus ya? Album. Itu dia. Itu lagunya lucu, lagunya seru juga. Dan itu albumnya menurut aku sih menceritakan beberapa yang pernah kita ceritakan sebelumnya gitu. Jadi lucu aja gitu. Oke, itu saja dari aku dan kami. Gue mau promosi sedikit nih. Oh, silakan, monggo. Para menyaners, aku menciptakan satu platform namanya pemuda.nuswantara di IG. Di situ kita belajar bersama. Itu tujuannya untuk tumbuh bersama dan juga kita akan bangkit bersama. Tujuan saya menciptakan Pemuda Nusantara itu biasanya itu sih untuk meningkatkan kesadaran umat manusia, terutama untuk para pemuda. Dan aku biasanya setiap 2 minggu sekali itu mengadakan workshop ngebahas topik seperti energi, kesadaran manusia, spiritual, dan lain-lain. Yang seru-seru pokoknya. Jadi bagi yang tertarik langsung aja monggo di follow dan simak kontennya. Nih aku kasih lihat. Oke, mantap sekali. Nusantara. Mantap. Nanti kita follow. Oke. Ini sebelum saya lupa, disclaimer, tim Atlantis Research Center atau ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC atau
saudara Agung Tejo atau bahkan Vicky Ananda atau kami di sini. Jadi hati-hati. Jadi untuk informasi resmi hubungi via DM Vicky Ananda. Atau tadi kalau misalnya mau ikut dengan komunitasnya Mas Raffi, silahkan di follow apa tadi pemuda.indonesia ya? Nusantara. Jadi di follow aja langsung. Oke, gitu, mantap. Jadi pesan satu. Hah? Kalau DM jangan yang aneh-aneh bahasanya. Oh iya. Aku tuh bukan dukun gitu loh, jangan kayak seolah aku dukun. jangan bahas togel guys. Jangan, tolong. Jangan bahas togel. Judi dilarang. Oke. Kita para terima kasih kepada Mbak Vicky, Bro Vicky, terus juga Mas Raffi juga dari di mana? Di Melbourne ya? Di Melbourne ya. Terus juga teman-teman di kolom komentar juga tadi ada Mas Samudra, Mas Yeskiel, terus juga ada, jangan lupa juga kita mau terima kasih kepada Om Agung, Bapak Agung, dan juga Kitungul Jatijaya Morogo untuk sudah memberikan informasi kepada kami semua. Terus juga Bang Joni, gambarnya hari ini, wah mantap sekali, seperti biasa. Terus juga Om Iwan juga terima kasih. Dan tim ARC lainnya. Oh ya, Mas Nogo, presentasinya dirapikan oleh Mas Nogo dan dibuat oleh Mas Agung. Dan seluruh tim ARC yang belum disebutkan, terima kasih semuanya. Oh iya, CEO-nya lupa. CEO-nya Bro Marius, Pak Marius, maaf Pak, disebutkan terakhir. Maaf Pak, saya masih mau jadi host Pak. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di minggu depan di episode ke berapa? Minggu depan 97. Sampai jumpa, sehat selalu. Salam menyan. Dah. Salam. Thank you.